Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah kama qala ila akhir bil Qur'anil Karim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bi tariqan ilal jannah. Dalam riwayat lain sahallallahu tariqan ilal jannah. Wa innal alim yastaghfiru lakum mimman fis samawati wal man fil ard hatta khitan fil bahr. Innal ulama warasatul anbiya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi kama qala al-hadis. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kuliah subuh ini, marilah kita bersama-sama bersyukur, memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kekuatan lahir batin untuk memenuhi kebutuhan kita, yakni sholat subuh berjamaah, lagi-lagi di tempat rumah Allah, yakni di masjid. Tidak semuanya orang diberikan kurnia seperti ini. Untuk itu sekali lagi marilah kita bersyukur dengan kita ikrarkan bersama alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan syukur ini Allah lazidannakum kita diberikan kepada kita bersama. Amin 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 ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita ikuti jejak langkahnya, sunah-sunahnya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan serta menghindari apa yang menjadi larangannya. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana Rasul Muhammad SAW bersabda yang merupakan fadilah daripada ilmu. Rasul menyampaikan sebagaimana pembukaan telah saya bacakan, man salaka tariqan ilal ilmi, siapa yang melangkahkan kakinya ngambah dalan untuk menuju mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan kelak di sisinya jalan ke surga. Dalam riwayat lain, maka seakan-akan itu adalah melangkahkan kakinya ke surga. Semoga dengan tulus ikhlas kita laksanakan ini, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang alim itu apapun yang ada di langit dan di bumi memohonkan, memintakan ampun kepada mereka. Sampai-sampai ikan di laut pun berdoa memohonkan ampun. Sesungguhnya ulama itu adalah sebagai pewaris para nabi. Jamaah rahimakumullah. Maka setelah para nabi sudah tidak ada, ulama adalah sebagai penggantinya. Siapa yang memuliakan berdampingan dengan ulama, insya Allah kehidupannya akan diatur atau akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mendapat doa dari seluruh isi alam ini, termasuk juga malaikat pun mendoakan kepada kita bersama. Sampai-sampai Rasul menyampaikan, man jalasa indal alim sa'ata ini, au akala mahuluk mata ini, au sami'alau kalimata ini, au masa mahu khutbata ini, Allah ta'ala jannataini kula jannatin mislat dunya marotain. Siapa yang duduk berdampingan dengan ulama membicarakan masalah ilmu, disertai mungkin snack satu
makanan 1 puluhan. Kemudian mendengarkan walaupun hanya 2 kalimah, atau mungkin hanya berjalan 2 langkah, Allah menjanjikan akan disediakan 2 surga. Setiap 1 surga luasnya 2 kali dunia ini. Ini disebut dalam kitab Mishkatul Anwar. Dan kita pelajari, ini adalah Durratun Nasihin bab Fadilah Ilmu halaman 14 sampai 15. Jamaah rahimakumullah. Sahabat Ali karramallahu wajah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'altu Jibril an ashabil ilmi hum siraju ummat fid dunya wal akhirah. Tuba liman arafahum wa wailun liman angkaruhum wa badhum." Dari sahabat Ali karramallahu wajah. Sahabat Ali itu lain dari yang lain. Beliau tidak pernah dalam hidupnya melihat auratnya, baik auratnya sendiri, anaknya maupun istrinya. Maka mendapat gelar karramallahu wajah. Dari Nabi SAW bersabda, "Aku bertanya kepada Jibril tentang orang yang mempunyai ilmu." Faqala, maka dijawab, "Hum ulama itu siraju ummatika." Sebagai lampu penerang listrik umatmu fitunya di dunia wabil akhirat dan kelak di akhirat. Tuba liman arfahum, bejo banget orang yang tahu akan ulama-ulama. Tahu itu apa? Menghargai, menghormati, mendengarkan, mengamalkan apa yang disampaikan. Sami'na wa atokna, tuba bejo banget. Wawailun dan ciloko liman angkarahum, orang yang benci terhadap ulama, ingkar terhadap ulama. Minimal dalam suatu riwayat matinya itu nanti akan mati hina, orang yang mengingkari para ulama. Di dunia tidak akan tenang, apalagi kelak di akhirat matinya akan terhina. Orang yang mengingkari ulama wa abghadhum, dan membenci para ulama. Lebih-lebih terhadap cucu Nabi, keturunan Nabi. Kalau cinta kepada Rasul, maka hormatilah anak keturunanku. Itu kata Rasul. Jamaah rahimakumullah. Juga seperti yang kita laksanakan saat ini, Rasul Muhammad SAW bersabda, "Man shollat sholata ma'al jamaah wa jalasa fi khalqihi ilma wa sami'a kalamallah wa alima bihi atawallahu ta'ala sitatasya." Siapa saja yang sholat berjamaah kemudian duduk setelah sholat jamaah itu membicarakan ilmu dan mendengarkan kalam-kalam Allah, maka janji Allah atawallahu ta'ala sitatasya, Allah akan memberikan 6 macam keuntungan. Yang pertama, rizku halal, akan diberikan rezeki halal. Kemudian wayanju min adzabil qabri, diselamatkan dari siksa kubur. Yang ketiga, wayu'ta kitabahu biyamini, akan diberikan catatan amal kita dari samping kanan. Nah, seperti kita kalau berwudu, membasuh muka, yang kedua membasuh tangan, Allahumma tini kitabi biyamini. Berikanlah ya Allah catatan amalku dari tangan kanan, dan hisablah dengan hisaban yang mudah, perhitungan yang mudah. Kemudian wayamurru ala sirati kalbal khotib, Allah akan memberikan keistimewaan dalam melampaui, menyeberang siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar jerat. Wayahsuru man nabiin, dan kelak nomor 5 akan digiring bersama, kumpulkan bersama dengan para nabi. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dan Allah akan menyediakan, membangunkan rumah kelak di surga yang terdiri dari yakut yang merah, pintu yang banyak sekali, yakni arbaun baban. Ini orang yang
sholat berjamaah seperti kita ini sholat subuh, terus mendengarkan ceramah seperti ini, insya Allah janji Allah 6 perkala akan dilimpahkan kepada kita bersama. Allahumma amin. Untuk menutup ini ada suatu riwayat. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di masjid. Ja'a ila bab masjid faru'a syaiton, melihat setan. Setan itu intip ana masjid. Akhirnya faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, "Matas mauna? Apa yang kau perbuat di sini, iblis?" Faqala setan pun menjawab, "Uridu an adkhulal masjidah wa afsatu sholata hadzal musalli walakin akhafu min hadzal rajul naim." Saya ingin masuk ke masjid dan akan merusak sholatnya orang yang sedang sholat. Tapi saya takut kepada orang ini yang sedang tidur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun bersabda, "Ya iblis, lima lam takhaf minal musalli wa huwa fil ibadah wal munajat ma'a rabbi wa takhafu minan naim wa huwa fil ghaflah." Mengapa kamu tidak takut kepada orang yang sholat munajat kepada Allah, kok malah takut kepada orang yang sedang tidur? Qala setan pun jawab, "Al musalli jahilun wa istahu ajalu." Orang yang sholat itu bodoh, untuk merusaknya mudah. Walakin naim, akan tapi orang yang tidur ini alimun, orang yang alim, orang yang pandai. Idza aghwaita musalli wa afsadat salatahu wa akhaf ma yaqdatuhu wa islahu ajilan. Kalau nanti orang yang tidur ini terbangun sedangkan saya sedang merusak, menggoda orang-orang sholat itu, maka akan segera diluruskan. Saya tidak akan segera sholatnya diluruskan ajilan dengan cepat. Sehingga akhirnya Rasul menyampaikan, naumul alim khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik dari ibadahnya orang-orang yang bodoh. Ini tertera di dalam kitab Minhajul Muta'allimin. Sedangkan dalam Durratun Nasihin yang kita pelajari halaman 14 sampai 15. Mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, khususnya santri-santri maupun jamaah yang hadir pada ini. Semoga membawa manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Beserta keluarga kita selalu dijaga oleh Allah dan senang untuk melaksanakan sholat berjamaah dan berdampingan menjaga para ulama-ulama. Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada kesalahannya saya pribadi. Semoga Allah memberikan ilmu sehingga tidak salah lagi dan kita diampuni oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.